Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4. Saya Mahdalifah, saya Janeta, saya Amerta, saya Mariani, saya Bakir, saya Sabina akan mempresentasikan tentang gempa. 1. Pengertian gempa bumi. Gempa bumi merupakan getaran-getaran permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Umumnya, gempa bumi disebabkan oleh pergerakan kerak bumi, lempeng bumi, ilmu yang mempelajari gempa bumi, gelombang-gelombang seismik, serta perambatannya disebut seismologi. Sedangkan alat untuk mencatat gempa disebut seismograf. Sumber terjadi gempa terletak di dalam bumi. Hiposentrum adalah pusat titik gempa yang ada di dalam bumi, sementara epicentrum adalah gelombang hasil dari rambatan hiposentrum. Gempa yang terjadi di permukaan bumi itulah yang disebut dengan epicentrum. Gempa bumi dapat dipetakan berdasarkan pusat gempa dan skala gempanya, tetapi tidak dapat diperkirakan kapan gempa bumi akan terjadi. Penyebab terjadinya gempa bumi terjadi karena adanya pelepasan energi dalam bentuk getaran yang disebut sebagai gelombang seismik, baik yang merambat di dalam lempeng bumi maupun di kerak atau permukaan bumi. Kecepatan perambatan kedua gelombang seismik tersebut tergantung pada lapisan batuan yang dilewatinya. Makin lambat batuan yang dilewati, makin cepat pula perambatan yang terjadi dan sebaliknya. Oleh karena itu, dampak gempa dapat dirasakan di beberapa tempat sekaligus, bahkan di tempat dengan radius ratusan hingga ribuan kilometer jauhnya. Pelepasan energi dalam gempa bumi dihasilkan oleh tekanan yang ditimbulkan oleh lempengan yang bergerak. Makin lama tekanan itu kian membesar dan akhirnya mencapai pada keadaan di mana tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh sindiran lempengan dan akhirnya terjadilah gempa. Jenis-jenis gempa. A. Berdasarkan penyebabnya. Tektonik gempa bumi. Tektonik gempa bumi disebabkan oleh adanya aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng-lempeng tektonik secara mendadak yang mempunyai kekuatan dari sangat kecil hingga yang sangat besar. Gempa bumi tektonik disebabkan oleh pelepasan tenaga yang terjadi karena pergeseran lempengan plak tektonik, seperti layaknya gelas karet ditarik dan dilepaskan dengan tiba-tiba. Yang kedua, gempa bumi vulkanik. Gempa bumi vulkanik merupakan gempa bumi yang disebabkan oleh adanya aktivitas magma yang biasanya terjadi sebelum gunung api meletus. Apabila keaktifannya makin tinggi, maka akan menyebabkan timbulnya ledakan yang juga akan menimbulkan terjadinya gempa bumi. Contoh gempa bumi vulkanik adalah gempa Gunung Bromo di Jawa Timur, gempang Gunung Krakatau di Lampung, dan gempang Gunung Una-Una atau Colo di Sulawesi Tengah. Gempa bumi runtuhan. Gempa bumi runtuhan atau terbang adalah gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor. Makasih. Gua yang runtuh dan sejenisnya. Gempa bumi tumbukan. Gempa bumi disebabkan oleh tumbukan meteor atau asteroid yang jatuhnya ke bumi. Jenis gempa bumi ini tidak sering terjadi. Gempa bumi buatan. Gempa bumi buatan merupakan gempa bumi yang diakibatkan oleh aktivitas dari manusia, yaitu peledakan dinamit atau nuklir. B. Berdasarkan kedalamannya. Yang pertama, gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada di lebih 300 km di bawah permukaan bumi atau di dalam kerak bumi. Yang kedua, gempa bumi menengah. Gempa bumi menengah merupakan gempa bumi yang hiposentrumnya berada antara 60 km hingga 300 km di bawah permukaan bumi. 4. Metode pengukuran gempa. Posisi pusat gempa hiposentrum dapat diketahui dengan mengukur gelombang seismik. Alat yang digunakan untuk mengukur getaran gempa disebut seismograf. Saat gempa terjadi, semua seismograf di berbagai lokasi mencatat waktu kedatangan gelombang ke tempat mereka berada. Gelombang P dan S tiba pada waktu kedatangan yang berbeda. Perbedaan waktu inilah yang digunakan untuk menentukan posisi hiposentrum. Kekuatan gempa diukur dengan skala Richter (SR) dalam kurung yang diusulkan oleh ahli fisika Amerika Charles
Richter pada tahun 1935. Dengan semakin banyaknya seismograf di seluruh dunia, skala yang lebih tepat digunakan adalah skala momen magnitudo M. Tutup kurung. Sejak 2008, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG sudah tidak menggunakan skala Richter dan menggantinya dengan momen magnitudo untuk mengukur kekuatan gempa. 5. Tanda-tanda terjadi gempa bumi. A. Munculnya awan gempa. Awan ini posisinya tegak atau berdiri, bentuknya seperti angin puting beliung, pohon atau batang. Awan yang bentuknya aneh ini terbentuk disebabkan beberapa faktor. Yang salah satunya adalah karena adanya gelombang elektromagnetik yang akibat adanya patahan atau pergeseran lempeng bumi. B. Tingkah laku hewan yang gelisah dan tiba-tiba menghilang. Beberapa hewan bisa merasakan gelombang elektromagnetik yang kuat. Oleh sebab itu, hewan-hewan tersebut sebagian besar akan kabur dan menyelamatkan diri terlebih dahulu sebelum gempa terjadi. C. Terlihatnya cahaya gempa. Cahaya gempa yang dimaksud meskipun sudah jarang muncul, mungkin saja merupakan tanda jika nanti akan timbul gempa yang sangat besar. Cahaya ini hanya sekilas saja nampaknya dan biasa orang-orang akan menghubungkan kejadian ini dengan UFO ataupun alien. D. Munculnya gempa kecil. Gempa yang menjadi pertanda ini tak jarang merupakan gempa ringan serta berlangsung singkat. Oleh karena itu, seandainya di daerah kamu ada gempa kecil dan sebentar, kamu sebaiknya keluar dan tunggu untuk menghindari gempa susulan yang bisa saja lebih besar. Ada dampak yang diakibatkan oleh gempa bumi. A. Dampak fisik. Dampak fisik yang dapat terjadi akibat gempa sebagai berikut. 1. Bangunan banyak yang hancur atau roboh. 2. Tanah longsor akibat goncangan. 3. Jatuhnya korban jiwa. 4. Permukaan tanah menjadi merekat, retak, dan jalan menjadi putus. 5. Banjir karena rusaknya tanggul. 6. Gempa dasar laut dapat menyebabkan tsunami. B. Dampak sosial. 1. Menimbulkan kemiskinan. 2. Kelaparan. 3. Menimbulkan penyakit. 4. Pada skala besar, selain dapat menimbulkan tsunami yang besar, tetapi juga bisa melumpuhkan politik, sistem ekonomi, dan sebagainya. B. Tsunami. Tsunami adalah bencana alam yang terkait dengan gelombang laut. Kata tsunami berasal dari bahasa Jepang, di mana su berarti pelabuhan dan nami berarti gelombang. Jadi, artinya adalah gelombang besar di pelabuhan. Tsunami bisa terjadi ketika pusat gempa berada di dasar laut, menyebabkan gelombang besar. Awalnya, gelombang ini mungkin hanya setinggi 2 meter, tapi bisa meningkatkan pesat saat mencapai perairan. Cepat ini memiliki energi tinggi yang bisa merusak apa saja yang dilewatinya. tanda-tanda peringatan alam yang terjadi sebelum bencana tsunami menerjang sebagai berikut. 1. Tanah bergetar dan suara gemuruh ombak yang tak biasa. Gempa bumi yang berpusat di dalam laut atau longsoran permukaan bumi di bawah laut akan menyebabkan terjadinya underwater distress. 2. Air laut mendadak surut. Setelah terjadinya gempa bumi besar, tsunami biasanya ditandai dengan kejadian surutnya air laut. Surutnya air laut sebagai tanda tsunami ini bahkan membuat ikan dan karang tampak di permukaan. 3. Kemunculan hewan atau tingkah hewan yang aneh. Hewan dapat merasakan bahaya yang akan datang. Getaran dan perubahan elektromagnetik di atmosfer yang mungkin bagi manusia diartikan sebagai perubahan alam kecil yang tak berarti. 4. Terdengar suara gemuruh. Jika terdengar suara gemuruh tiba-tiba, hal ini perlu diwaspadai akan bahaya tsunami yang mungkin saja terjadi. Bunyi gemuruh ini diakibatkan oleh adanya proses pergeseran lempeng bumi di bawah laut. 5. Gelombang laut yang berbeda. Gelombang tsunami memiliki ciri khas berwarna pekat dan bergerak sejajar dengan permukaan laut. Berbeda dengan gelombang biasa, gelombang yang muncul ini juga bisa dimulai dari gelombang yang kecil kemudian gelombang yang makin besar. Sekian dari kelompok 4. Maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum.